Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Azhar Abdul Hafiz dengan NIM 221505078. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi kelompok 6, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 yang disusun oleh kelompok 6 oleh Muhammad Al-Farizi dan kawan-kawan. Yang pertama mungkin saya akan membacakan ayat Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id'a ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah orang yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang mendapat petunjuk. Ayat selanjutnya yaitu wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahum khairul lisairin. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ayat selanjutnya adalah wasbir wa ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala takfi sayki bimma yamkurun. Artinya, bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah kamu bersedih dari hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah pula mereka sempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ayat selanjutnya, innallaha ma'al ladzi taqwa wal ladzi hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Baiklah, penafsiran ayat tersebut adalah Ibnu Katsir menafsirkan bahwa perintah serulah manusia kepada jalan yang Tuhanmu dengan hikmah berarti mengajak manusia kepada Islam dan kebijaksanaan dan ilmu yang mendalam. Hikmah di sini adalah Al-Quran dan Sunnah yang mengandung petunjuk dan dalil yang kuat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah yang bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik, yakni mereka yang mendidik dan berdakwah dengan kesabaran, hikmah dan kelembutan. Hal ini menjadi motivasi bagi pendidik untuk selalu bersikap baik dalam menyampaikan ilmu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika seseorang dizalimi, ia memboleh balas dengan setimpal. Namun kesabaran lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan, seorang guru atau pendidik tidak boleh mendidik dengan kekerasan atau balas dendam, tetapi dengan kesabaran dan kasih sayang. Ayat ini menegaskan pentingnya kesabaran dalam dakwah dan pendidikan. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kesabaran harus karena Allah, bukan karena terpaksa ataupun tekanan. Seorang pendidik harus bersikap tegar dan tidak mudah bersedih hati terhadap penolakan atau perlawanan dari peserta didiknya. Hubungannya dengan pendidikan adalah, yang pertama adalah hikmah. Pendidik harus menemukan metode pengajaran yang efektif. Yang pertama itulah hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, dan tiga jidal bil ahsan. Kesimpulannya adalah Quran surat An-Nahl ayat 125-128 memberikan panduan luar biasa bagi budaya pendidikan, menekankan bahwa mengajar bukan sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak. Dengan hikmah, seorang pendidik harus memahami cara terbaik dalam menyampaikan ilmu sesuai dengan kondisi peserta didik. Nasihat yang baik menjadi kunci agar pembelajaran tidak hanya masuk ke dalam pikiran, tetapi juga menyentuh hati. Diskusi yang santun melatih peserta didik berpikir kritis tanpa menimbulkan perpecahan. Lebih dari itu, seorang pendidik harus memiliki kesabaran, keadilan, dan keikhlasan, karena mendidik adalah tugas mulia yang membutuhkan dedikasi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pendekatan pendidikan modern yang berbasis karakter dan pembelajaran yang memanusiakan manusia. Jika diterapkan dengan baik, pendidikan bukan hanya akan mencetak individu yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.